Sebenarnya kalau gini Ustadz, misalnya kita udah punya atau katakanlah kita mantan gitu, jadi banyak baju yang tadi kata Ustadz Metallica dan sebagainya itu boleh disedekahkan Ustadz. Boleh sih. Buat jadi serbet ya. Buat jadi, artinya baju itu masih bisa dimanfaatkan sebenarnya, tapi bukan untuk dipakai gitu loh. Ada Oh, manfaatnya masih banyak. Kain itu ya, umpamanya masih ya. bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya ya. Jadi dimanfaatkan, jangan dibakar gitu loh. Artinya masih bisa digunakan untuk hal-hal yang lain yang berguna. Ana rasa insya Allah nggak ada masalah. Bahkan masih Hmm, manfaat ya. Antum Masya bisa Allah. pakai buat ngepel kayak atau apa. Kalau memang tadi Ya. ternyata ada tulisan-tulisan di situ yang mengandung unsur ajakan kepada ketidakbaikan gitu. Hmm. Barakallahu fikum. Anda coba bacakan lagi pertanyaan dari chat Ustadz. Nah, Ini tentang pengacara, seorang pengacara Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon diberikan kesempatan Ana bertanya. Hal ini berkaitan karena Ana seorang pengacara dan saat ini Ana menjadi nggak mau lagi bekerja sebagai pengacara dikarenakan keraguan dalam menerima upah selama ini. Sebenarnya kalau pengacara sendiri itu hukumnya bagaimana Ustadz? ya, Kalau itu faktor. pengacara ini seperti hakim kayaknya. Apa kerjanya pengacara ini? Ada pengacara pengangguran banyak acara katanya. Nah, pengacara ini kan yang kasus-kasus itu kan? Betul, membela, Iya, membela Ustadz. membela. Artinya sebenarnya ada hadis yang berkaitan dengan hakim. Nabi SAW mengatakan al-qudha thalath. Hakim itu 3. 2 di neraka, 1 di surga. Seorang hakim yang dia mengetahui kebenaran lalu dia memutuskan kebenaran tersebut, menegakkan keadilan, maka dia di surga. Tapi ada hakim yang dia tidak tahu, dia yang penting jadi hakim hanya sekedar untuk bekerja, keputusannya benar atau salah dia nggak ada urusan. Itu di neraka nantinya, karena mau-mau dia. Ada hakim yang tahu dengan kebenaran, tapi dia menyelisihinya, maka dia di neraka. Seorang pengacara seharusnya dia tetap bekerja dengan catatan umpamanya melihat kasus apa yang dapat dia perjuangkan, kasus mana yang dia tolak. Kalau dia tahu nih orang memang punya masalah, mau bicara baik itu per pidana atau perdata ya. Kalau kita lihat umpamanya dia ini benar sebenarnya, dia itu dizolimin. Sebenarnya bukan dia yang melakukan itu. Dia membantu bagaimana membuktikan bahwa dia memang benar. Ini kalau yang benar. Maka ahlan wa sahlan. Kita belain dia. Kalau bicara kita dapat upah, ya memang kita bekerja untuk cari upah. Tapi kalau engkau tidak mau upah, itu jadi bentuk amal soleh buat dirimu nanti. Tapi tadi, ketika engkau niatnya membela walaupun dapat uang, insya Allah itu halal buat dirimu. Tapi kalau ternyata engkau membela kebatilan, tahu orang ini salah, tapi engkau punya cara, punya ilmu, punya kepiawaian untuk membela, kemudian dia jadi bebas. Masuk neraka kita. Diancam masuk neraka maksudnya. Gara-gara kita tahu sebuah kebenaran yang seharusnya kita tegakkan, malah yang benar itu kita katakan dia salah, yang salah kita katakan benar. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah.